윤지는 왜 그랬어? 그녀는 지명한 새끼가 지명. 애나 어른이나 말해. 걔 다치면 안 되는 애야. 근데 씨발 여기 어떻게 알고 왔냐? Film ini berkisah tentang pensiunan pembunuh bayaran yang terpaksa kembali membrutal karena anak sahabatnya telah diculik untuk dijadikan wanita penghibur. Namun para penjahat ini tidak tahu jika yang dia lawan adalah orang yang paling dihindari di dunia gelap. Seperti apa filmnya? Langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film ini dimulai dengan adegan brutal di mana kita diperkenalkan kepada seorang pria bernama Bang Wigang. Atau kedepannya Mimin akan sebut dia sebagai Bang. Ketika pintu lift terbuka, dua orang gangster langsung muncul dan berusaha membunuhnya. Dengan seketika, pertarungan sengit pun tidak terhindarkan. Meski dalam kondisi terdesak, Bang menghadapi mereka dengan sangat tenang. Dia bahkan berhasil bertarung tanpa menggunakan senjata apapun. Dan dengan sigap, dia mampu menghabisi kedua pria itu tanpa luka. Setelah berhasil mengatasi dua geng itu, ternyata beberapa gangster lainnya juga tiba di lokasi. Namun, alih-alih bertarung, Bang lebih memilih melihat pesan yang baru saja dia terima dari istrinya. Scene lalu kembali ke beberapa hari sebelum kejadian. Bang ini ternyata pensiunan pembunuh bayaran dan kini dia telah memilih hidup damai bersama sang istri. Namun suatu siang istrinya mengungkapkan keinginannya untuk berlibur ke Pulau Jeju bersama sahabatnya. 애 좀 봐줘. 무슨 애? 이번에 제주도 여행 같이 간 언니 있지? Dia pun sekaligus meminta tolong kepada Bang agar bersedia menitipkan anak sahabatnya selama kurang lebih 3 minggu. Awalnya Bang yang telah merencanakan untuk rebahan seharian merasa keberatan dengan permintaan itu. Namun jika dia tidak mau menjaga anak temannya, istrinya pasti tidak akan memberikan izin untuk kembali menekuni hobinya yang berlatih menembak. 이번에 역도 잘하잖아? 그럼 몇 달간 원없이 소개해줄게. Mendengar hal itu, Bang akhirnya menyetujui permintaan istrinya dan dia pun mengantarkannya ke bandara. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Bang bertemu dengan anak sahabat istrinya. Bocah itu bernama Kim Yoji. Saat itu, Yoji baru saja pulang dari sekolah bersama dengan temannya. Ketika mereka masuk ke dalam mobil, alih-alih pulang ke rumah, Yoji malah meminta izin untuk menginap di rumah temannya selama ibunya sedang berlibur. Bang bukannya melarang, justru dengan senang hati mengizinkan permintaan itu. Bahkan dia mengambil dompet Yonji dan mengisinya dengan sejumlah uang. Dengan ini, beberapa hari ke depan Bang bisa bersantai sambil maraton celengan film dengan santai. Singkat cerita, saat Bang sedang bersantai, dia tiba-tiba mendapatkan telepon dari Yonji. Dengan mengerang kesakitan, dia diberitahu sedang sakit perut yang cukup parah. Dia pun meminta agar segera dijemput di sebuah restoran. Dan dengan cepat, Bang langsung berangkat untuk menjemput Yonji di restoran itu. Namun, ketika dia sampai di sana, dia malah terkejut menemukan bahwa Yonji tampak sehat-sehat saja. Bahkan, dia sedang bersantai bersama kakak kelasnya. Merasa dipermainkan, Bang meminta pria itu untuk segera pulang. Kemudian dia menginterogasi Yonji mengapa dia telah berbohong dan tidak menginap di rumah temannya. Akan tetapi Yonji tampak tidak peduli dan malah sibuk dengan membalas pesan di HP-nya. Dia pun menyuruh Bang untuk pulang saja karena dia masih ada urusan dengan teman-temannya. Merasa tidak dihargai, dia pun memutuskan untuk pulang meninggalkan Yonji. Akan tetapi, ketika dia sampai di parkiran, dia melihat Yonji dijemput oleh sekelompok pria yang tampak seperti geng motor. Hal ini membuat Bang menjadi sedikit khawatir, namun dia mencoba positive thinking dan lanjut untuk pulang. Setelah berhenti di lampu merah, Bang tiba-tiba mendapatkan pesan dari istrinya. Dia bertanya tentang kondisi Yonji dan memastikan jika sudah bersamanya.
Takut dengan kemarahan istrinya, Bang pun memutuskan untuk berbalik arah dan menyusul Yeonji. Beruntungnya, Bang telah memasang alat pelacak di dompet Yeonji saat memberikan segepok uang tadi. Dengan alat ini, Bang bisa mengetahui lokasi terakhir Yeonji. Shin pun berpindah ke tempat di mana Yeonji berada. Ternyata, Yeonji berada dalam situasi berbahaya. Dia ternyata telah dijebak oleh kakak kelasnya tadi dan dibawa ke tempat itu untuk dijual ke om-om dengan harga yang tinggi. Saat Yeonji berusaha melawan, dia malah dipukul dan akan disiksa. Beruntungnya, Bang datang tepat waktu untuk menolongnya. Melihat kedatangan orang asing ini, anggota geng motor langsung mengeluarkan senjata mereka untuk mengancam. Namun, dengan santainya, Bang merebut senjata itu dan langsung menendang kaki mereka hingga patah. Setelah itu, Bang menyuruh Yeonji dan temannya untuk meninggalkan tempat itu. Tapi tiba-tiba, salah satu dari berandal itu berhasil menusuknya. Berandal itu tertawa karena merasa sudah berhasil mengalahkan Bang. Akan tetapi, luka itu ternyata bukan apa-apa bagi Bang. Dia pun kemudian memberikan satu pukulan dan membuatnya langsung pingsan. Keesokan harinya, Yeonji yang penasaran pun mendekati Bang. Dia bertanya tentang pekerjaannya. Karena selain jago bertarung, dia memiliki rumah mewah dan semua barang branded di rumahnya. Namun Bang hanya memberitahu jika dia berbisnis properti. Karena merasa terganggu dengan waktu bersantainya, Bang lalu memintanya untuk pergi bersama sahabatnya. Singkat cerita, malam itu mereka makan di sebuah restoran. Setelah selesai makan, mereka pun memutuskan untuk pulang. Saat melewati tempat Yeonji disekap, sudah banyak polisi yang berjaga di tempat itu karena telah terjadi pembantaian. Mobil yang ditumpangi oleh Bang sempat dihentikan oleh seorang detektif yang dikenal bernama Lee Yong-ho. Detektif Lee tampak memperhatikan wajah Bang dan seperti mencurigainya. Namun akhirnya mereka diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Setibanya di rumah, Bang mendapatkan informasi kalau para gangster yang dia hadapi sebelumnya ternyata dibunuh 30 menit setelah dia meninggalkan lokasi itu. Keesokan harinya, Yeonji memberitahu jika detektif Lee mendatanginya untuk mencari informasi karena diduga Bang terlibat dengan kasus ini. Detektif kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang menangkap keberadaan mobil Bang di lokasi kejadian pembunuhan, termasuk saat Yeonji terlihat membonceng salah satu korban yang ditemukan terbunuh. Setelah diinterogasi, detektif Lee menanyakan kepada Bang apakah dia mengenal anak-anak berandalan yang telah ditemukan meninggal pada hari sebelumnya. Dengan tenang, Bang menyampaikan alasan yang membuat detektif terdiam. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk mengakhiri interogasi dan meninggalkan rumahnya. Yeonji merasa takut dengan kedatangan detektif tadi. Dia takut karena telah dicurigai terlibat dalam kasus pembunuhan. Di saat yang sama, Yeonji mendapatkan telepon dari pemimpin kelompok geng motor kemarin yang bernama Sung. Sung ini mengatakan dia telah menahan sahabatnya dan memiliki barang bukti pisau yang bisa membuat Bang dipenjara. 네가 뺏은 그 칼, 네 지문 존나게 묻어 있는 거. Jika tak ingin dilaporkan, Bang diminta untuk segera datang menemuinya. Tanpa membuang waktu, Bang mengambil pisau kerambit dari kotak rahasianya dan juga sebuah gelang GPS. Gelang itu pun diberikannya kepada Yeonji agar dia bisa selalu tahu dimanapun Yeonji berada selama dia pergi. Bang kemudian memeriksa GPS yang terpasang di dompet Yeonji yang sebelumnya dibawa oleh Sung. Menyadari GPS itu masih aktif, Bang memilih untuk tidak menuruti perintah Sung dan langsung menuju ke lokasi GPS. Dan ternyata tempat itu adalah markas Sung. Sesampainya di markas, keberadaan Bang membuat Sung dan para bodyguardnya panik. Meskipun markas itu dijaga ketat oleh para bodyguard, Bang tidak terlihat takut. Dengan muka datarnya, Bang berhasil melumpuhkan seorang bodyguard botak yang mencoba melawannya. 칼 가지고 와. Sung dan anak buahnya mulai tertekan karena Bang terus menyiksa bodyguard itu. Mereka pun mencoba mengancam bahwa sahabat Yeonji saat ini sedang disekap oleh mereka dan dia akan melakukan yang lebih kejam kepadanya. Namun Bang tidak terlihat takut, bahkan sebaliknya. Dia malah mengancam akan terus menyiksa dan akan membunuhnya jika mereka tidak segera menyerahkan barang bukti itu.
Sung dan anak buahnya akhirnya menyerah. Mereka kemudian menyerahkan pisau itu dan saat Bang lengah, mereka pun berhasil kabur. Bang berusaha mengejar keduanya, namun upayanya terhenti ketika seorang pembunuh bayaran menghadangnya dan pertarungan pun terjadi. Mereka berdua pun terlibat dalam adu skill yang menegangkan. Namun, Bang yang terlalu kuat berhasil melumpuhkannya. Meski memiliki kesempatan untuk membunuh lawannya, dia memilih untuk pergi dan mengampuni nyawanya. Begitu sampai di rumah, Bang langsung melihat bekas jejak ban mobil yang tergambar jelas di teras rumahnya. Saat memasuki rumah, dia menemukan banyak sekali jejak sepatu dan Bang pun menyadari jika Yeonji sudah tidak ada di rumah. Di sini Bang mencoba melacak GPS Yeonji yang dibawa. Dia pun langsung pergi menuju ke lokasi terakhir dari sinyal GPS dan ternyata itu menuju ke sebuah apartemen. Sebelum memasuki apartemen, dia memeriksa mobil yang masih hangat. Dan itu adalah sebuah petunjuk bahwa para penculik baru saja tiba di lokasi. Dengan tujuan memancing para penjahat untuk membuka pintu apartemen, Bang dengan sengaja membunyikan alarm mobil itu. Dan benar saja, para berandal itu langsung keluar untuk mengecek mobil mereka. Di saat bersamaan, terdengar suara teriakan dari seorang gadis yang meminta tolong. Bang langsung masuk dan menghadapi semua gangster di dalam apartemen. Ternyata, di sana hanya ada sahabat Yeonji. Dia pun dipaksa untuk membuat video dewasa yang sering kalian tonton. Ternyata, Sung juga berada di sana dan berusaha melarikan diri melalui pintu yang lain. Di ujung jalan, sebuah mobil sudah siap untuk menjemputnya. Tetapi Bang dengan cepat berhasil menggagalkan pelariannya. Namun, Sung malah mengancam akan menyuruh teman-temannya untuk membunuh Yeonji jika ia melakukan hal yang tidak-tidak kepadanya. Bang yang tidak kenal rasa takut membawa Sung ke rumah untuk diinterogasi. Namun Sung tetap saja bungkam. Bang kemudian mendekati dan menusuk paha Sung dengan sebuah pisau yang akhirnya membuat Sung mulai berbicara. Sung lalu mengungkapkan bahwa Yeonji telah menjadi target dan diminta untuk memuaskan nafsu salah satu klien VIP mereka. Dan saat ini mereka sedang berada di sebuah motel. Bang kembali bertanya siapa identitas klien itu, tetapi Sung menjawab bahwa hanya bosnya yang mengetahui detail semacam itu. Karena tak mendapatkan jawaban, Bang pun langsung pergi ke motel dan meninggalkan Sung begitu saja. Lalu kisah berlanjut ke motel. Kini diperlihatkan adegan di film awal tadi di mana Bang muncul dari lift dan berhadapan dengan dua gangster yang berusaha membunuhnya. Meski banyak gangster yang datang, dengan wajah datarnya, dia berhasil menghabisi mereka semua. Dan hanya tersisa 3 orang terakhir yang berusaha melarikan diri. Tetapi, Bang juga berhasil menghentikan mereka. Bang memaksa mereka memberitahu di mana keberadaan Yeonji, tetapi mereka tidak menjawab. Bang lalu menembak salah satu di antara mereka, namun mereka tetap diam. Bang menembak satu lagi karena jawabannya tidak tahu. Akhirnya sisa 1 orang dan dia pun memohon ampun. Dia mengatakan bahwa Yeonji dibawa oleh seseorang dan jika ingin menemukan Yeonji, dia harus berada di pelabuhan jam 8 pagi. Setelah mengetahui informasi itu, Bang berhadapan dengan pembunuh bayaran lain. Pembunuh bayaran itu mengatakan bahwa Bang telah membuat bosnya kehilangan banyak wanita. Dia bahkan memberitahu Bang lokasi di mana Yeonji berada. Karena di sini dia yakin akan dengan mudah mengalahkan Bang. Tapi Bang tidak mudah terpancing. Dia punya rencana lain. Dengan cerdik, dia membawa pembunuh bayaran itu kembali ke motel dan mereka pun berduel di sana. Sambil bertarung, Bang membuat juga jebakan di mana dia memasang tali pengait di baju musuhnya. Kemudian ketika musuh itu mencoba melompat keluar untuk mengejarnya, tali itu akan menyeretnya dan membuatnya jatuh hingga pingsan.
Setelah terjatuh dari gedung apartemen, Bang tiba-tiba dihadapkan dengan kedatangan detektif Lee. Sang detektif langsung menuduh Bang atas pembunuhan Sung dan beberapa gangster. Dia lalu meminta Bang untuk bertanggung jawab atas kejahatannya. Karena waktu yang semakin mendesak, Bang tidak memiliki pilihan lain selain melawan detektif Lee. Dengan seketika, detektif itu pun dibuat menurut. Kemudian mereka bergegas masuk ke dalam mobil dan dengan cepat menuju ke pelabuhan. Pagi itu, para gangster berencana untuk mengirim Yeonji ke kota lain dengan kapal feri. Bang datang tepat waktu dan melihat mobil Yeonji akan naik ke dalam kapal. Tanpa berpikir dua kali, Bang pun langsung menabrakkan mobil itu dan membantai para gangster. Bang segera mencoba untuk membantu Yeonji keluar dari mobil. Tapi tiba-tiba satu musuh datang dengan mobil dan menabrak mereka. Meski terluka, Bang dan Yeonji berhasil selamat. Bang kemudian mendekati pengemudi mobil yang sudah sekarat untuk mengetahui siapa klien VIP yang sangat menginginkan Yeonji. 윤주 지명한 놈이 누구야? Tapi karena tidak mau menjawab, Bang pun langsung membunuhnya. Kemudian Bang menemukan sebuah HP di saku supir itu. Ketika dia menelpon nomor yang terakhir dihubungi, ternyata telepon itu tersambung ke HP milik detektif Lee. 어떻게 할까? Jadi terungkaplah bahwa detektif Lee telah menerima suap dari gangster itu untuk menyembunyikan kejahatan mereka. Selanjutnya, Bang meminta detektif Lee untuk membantunya terbebas dari semua tuduhan hukum karena telah membunuh para gangster. Sebagai gantinya, Bang berjanji tidak akan melaporkan detektif Lee kepada atasannya, dan dia juga akan memberikan uang sebagai ganti sumber pendapatannya dari para gangster. Singkat cerita, beberapa hari berlalu dan Yeonji akhirnya sadar dari pingsannya. Bang yang dirawat di rumah sakit yang sama tampak tidak memiliki luka serius. Dia memilih untuk tinggal di rumah sakit hanya untuk melindungi Yeonji dari gangster yang kemungkinan masih mengincarnya. Tidak lama setelah itu, detektif Lee datang dan bertanya kepada Bang bagaimana bisa dia mengetahui jika dia telah bekerja sama dengan para gangster. Ternyata Bang telah menyadarinya sejak jatuh dari apartemen. Saat itu dia melihat jasad Sung di bagasi. Yang berarti detektif Lee sedang bermain di belakang layar bersama para gangster. Kemudian sesuai janjinya, Bang setuju untuk memberikan uang kepada detektif. Namun Bang akan membayar jika detektif Lee berhasil menemukan siapa klien VIP yang menginginkan Yeonji. 윤주 지명한 새끼 찾는 거 거기까지가 우리 딜이야. Sore itu, Bang yang baru saja keluar dari rumah sakit langsung pergi menemui temannya yang merupakan penjual senjata api. Bang memiliki permintaan khusus untuk dibuatkan sebuah sniper langka tanpa suara yang hanya bisa dibuat oleh pedagang ini. Namun, hal itu memerlukan beberapa waktu untuk menyiapkan senjata ini. Malam harinya, Bang ditelepon istrinya. Dia menanyakan tentang kondisi Yeonji. Dan seminggu lagi, istrinya akan pulang. Hal ini membuat Bang merasa panik karena Yeonji masih dirawat di rumah sakit. Walaupun serem, abang ini suami-suami takut istri ya. 아저씨는 아줌마가 세상에서 제일 무섭죠. 무섭지. Tidak berselang lama, Bang mendapatkan kabar dari detektif Lee yang berhasil menemukan identitas orang yang menginginkan Yeonji. Menurut informasinya, ada rencana untuk menjual Yeonji ke Rusia dan setelah tiba di Rusia, dia dibeli oleh seseorang yang bernama Park Hyun Bang. Namun saat ini mereka sedang ada di salah satu hotel kota sebelah. Tanpa membuang waktu, Bang yang masih memegang kopi di tangannya langsung menuju ke lokasi yang dimaksud. Sesampainya di sana, dia dengan mudah langsung melumpuhkan para anak buah yang berada di tempat itu. Ternyata setelah berhasil melumpuhkan orang yang dia cari, Bang menyadari bahwa orang itu hanyalah kaki tangan seorang perantara. Bang menggali informasi lebih lanjut dan menemukan percakapan di HP, di mana perantara itu disebut dengan julukan Mama. Setelah diancam akan dibunuh, orang itu mengungkapkan bahwa kliennya sebenarnya adalah seorang pejabat tinggi negara yang terkenal mengadakan pesta seks dan senang terhadap gadis-gadis di bawah umur.
Singkat cerita, Bang menerima senapan yang dia pesan dan langsung merakitnya. Di waktu yang sama, Yeonji menghubungi Bang untuk memberitahu bahwa ibu sahabatnya datang ke rumah sakit untuk mengabarkan jika sahabatnya telah meninggal dunia karena bunuh diri. 자살했대요. Dan lebih menyakitkan lagi, orang tua sahabatnya itu menyalahkan Yeonji atas kejadian itu. Malam harinya, Bang tidak bisa tidur karena khawatir Yeonji juga akan melakukan hal yang sama. Kini Bang juga baru mendapatkan informasi lagi dari Detektif Lee jika Yeonji ternyata bukanlah anak kandung ibunya dan ayahnya telah meninggal 3 tahun yang lalu. Detektif Lee memberitahu Bang bahwa dia telah menemukan siapa yang menginginkan Yeonji. Ternyata orang itu adalah seorang hakim agung bernama Park Hyun-jo. Setelah mengetahui hal ini, Bang langsung menuju ke rumah Park Hyun-jo. Dan kebetulan di sana sedang mengadakan pesta wik-wik. Bang dengan brutal menyingkirkan setiap penjaga dengan senapan jarak jauhnya. Tak peduli betapa banyak yang mencoba menghentikannya, semuanya dibunuh tanpa ampun. Tetapi secara mengejutkan, Detektif Lee malah mengkhianatinya karena telah diam-diam menerima suap dari Hakim Agung yang menjanjikan penghapusan catatan kejahatannya. 이분 엄청 무서운 분이시네. 윤지를 지명한 거. Rupanya Detektif Lee menyadari bahwa Bang dulu merupakan pembunuh bayaran. Saat Bang dibawa ke tempat lain untuk dieksekusi, dia melihat detektif lengah dan dengan cepat Bang pun berhasil melarikan diri. Para penjaga yang bermaksud membantu malah dengan cepat dihabisi oleh Bang. Melihat semua anak buahnya tewas, Detektif Lee menyadari bahwa dia telah berhadapan dengan orang yang salah. Tembakan sebelumnya telah memancing pembunuh bayaran dan anak buahnya memasuki ruangan. Akhirnya, Bang berhadapan secara langsung dengan pembunuh bayaran dalam pertarungan tangan kosong. Meskipun pembunuh bayaran itu awalnya bisa mengimbangi kemampuan Bang, namun Bang dengan pengalamannya yang jago menjadi semakin brutal dengan pistolnya. Yang akhirnya pembunuh bayaran itu pun terlempar keluar dari gedung. Setelah berhasil menghabisi semua penjaga, Bang menuju ke kamar si hakim. Dia terlihat baru saja menikmati seorang gadis di bawah umur. Alih-alih menunjukkan menyesal, si hakim justru menawarkan Bang sebagai kaki tangannya dan akan memberikan semua yang dia mau jika membiarkannya hidup. Kemudian terbongkarlah fakta bahwa orang yang menawarkan Yeonji kepada Hakim Agung adalah ibunya sendiri. 그러잖아 여기는 관리 누가 하는 거야? 그 돼지 엄마 그냥 그년한테 다 뒤집어 씌우면 된다니까. Wah, sungguh mengerikan. Seluruh gadis pemuas hakim ternyata juga diatur oleh Ibu Yeonji. Mendengar hal ini, Bang tanpa ragu memberikan hukuman kepada Hakim Agung dan segera pergi ke tempat Ibu Yeonji. Saat Ibu Yeonji kembali dan berlibur, Bang dengan diam-diam menyelinap ke dalam mobilnya. Bang kemudian menelpon Ibu Yeonji dengan HP milik si hakim. Di sini terlihat Ibu Yeonji sangat senang mendapatkan telepon itu. Namun setelah diangkat, ternyata itu adalah Bang yang ada di belakangnya. Bang tampak sangat marah, terutama ketika Ibu Yeonji telah menggunakan istrinya sebagai bagian dari rencananya. 와이프한테 접근한 이유가 뭘까? 건물이 여러 채 있다고 들었어. 돈 때문에. 솔직히 사내 새끼들 중에 출발해. Bang kemudian meminta untuk mengemudi mobil, membawa dirinya dan Ibu Yeonji ke tengah sawah. Dan di sana, Bang mengatakan akan merawat Yeonji sampai dewasa. Dan akhirnya ditembak deh. 사내 새끼들은 다 똑같아. 죽어도 되는 년이야. Kisah kemudian berpindah di akhir film, di mana Bang mendatangi istrinya yang sedang bersantai di tepi pantai bersama Yeonji. Yang kini dia sudah benar-benar pulih. Mereka kemudian berpelukan dan menjadi keluarga yang bahagia. Pak Camat makan kawat. Ya, film sudah tamat. Sampai jumpa di film berikutnya.